Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan shahran mubarak wa syahrul Qur'an alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 133. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال أيضا في سورة البقرة الآية 183. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, jamaah Musalla Alfiyah Al-Istiqomah, insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Kembali kita dipertemukan Allah. Dengan Ramadan kita bisa bertatap muka. Patut kita bersyukur pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita yang pertama, syukur karena dipenuhi permohonan, permintaan kita selama ini. Apa yang diminta, Pak? Agar supaya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Betul? Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan. Ini malam keberapa? Malam ada yang pertama, ada yang kedua, nggak ada yang kelima kan? Alhamdulillah. Bagi yang kedua, insya Allah berapa hari lagi? Nah, ini patut kita syukuri. Ternyata doa selama ini yang kita panjatkan kepada Allah diijabah. Dan semoga Allah terus mempertemukan kita dengan hari-hari Ramadan, bisa diantarkan sampai akhir Ramadan. Bahkan harapan kita semoga bertemu dengan Ramadan tahun depannya lagi. Betul? Amin. Syukur kita yang kedua, di mana Allah takdirkan kita bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan masih beriman. Ini nikmat yang patut kita syukuri. Karena apalah artinya Ramadan kalau kita tidak beriman? Nah, oleh karena itu, ini iman, Bapak Ibu, anugerah terbesar, nikmat yang paling berharga yang saat ini kita miliki. Untuk itu harus dan wajib kita jaga, kita pelihara, kita rawat, kita tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui peningkatan ibadah amaliyah Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia,
salah satu kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika Ramadan itu datang, Nabi selalu memberikan kalimat penyemangat, kalimat motivasi, kalimat tahniah, disampaikan kepada para sahabat mulia. Kita sudah tahu siapa sahabat. Sahabat itu manusia terbaik. Ini sahabat Nabi, generasi yang paling unggul. Kata Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang sezaman denganku, kata Nabi. Siapa yang hidup bersama Nabi? Sahabat Nabi itu yang terbaik. Summal ladzina yalunahu, kemudian orang yang mengikuti setelahnya. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Summal ladzina yalunahu, kemudian setelah tabi'in, tabi'in. Itu ini generasi berapa ini? Akhir zaman. Tapi jangan bersedih, karena kata Nabi, wahai sahabatku, ya, ada ikhwani yang yang bisa melampaui kalian. Siapa mereka itu? Umatku yang hadir, yang hidup di akhir zaman, tetapi kemudian dia tetap beriman kepadaku sekalipun mereka belum pernah melihatku, tidak bersamaku, tidak pernah makan, sholat bersamaku. Itulah mereka yang akan bisa menyayangi kalian. Insyaallah kita semuanya yang hadir. Lama hadar Ramadan qad ja'akum syahrul mubarak. Ini kalimat penyemangat dari Nabi. Ya. Qad ja'akum syahrul mubarak iftarada 'alaihimus siyam. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallu syayatin fihi laila khairun min alfi syahr wa man hurima khairaha faqad hurima. Ini kalimat tadi, kalimat motivasi dari Rasulullah. Kata Rasulullah kepada para sahabatku, wahai sahabatku, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Salah satu sebutan bulan Ramadan itu bulan berkah. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua keistimewaan, dua kemuliaan. Ada yang disebut dengan syarful makan, ada yang disebut dengan syarful zaman. Ada mulia karena tempat, dan yang kedua mulia karena zaman, karena waktu. Orang kalau berada pada tempat yang Allah muliakan, maka segala amal ibadahnya Allah lipat gandakan. Tempat itu bukan di Indonesia, tidak ada di Amerika, di Australia, di Afrika, nggak ada. Adanya di mana? Di negara Saudi Arabia. Ada dua kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tempat ini adalah tempat yang paling mulia, yaitu kota apa? Mekah dan Madinah. Apa kata Nabi? Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Salat sekali di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 salat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Jadi kita sholat satu atau sekali di Masjid Nabawi itu sama nilainya dengan kita sholat di Musalla Alfiyah 1000 kali. 1000 kali. Pernah sholat 1000 kali? 1000 rakaat? Belum. Ya. Dengan kita sholat di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi sekali, itu keutamaannya 1000 kali sholat di tempat lain. Wa sholatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfin fi ma siwa. Dan barang siapa yang sholat sekali di Masjidil Haram,
itu lebih baik, lebih afdal daripada sholat di tempat lain 100.000 kali. Masya Allah. Ini kemuliaan Masjidil Haram. Sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali di Musalla Alfiyah Al-Istiqamah. Berbahagia, beruntung bagi kita yang pernah mendatangi dua tempat ini, Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Yang pernah haji, yang pernah umroh, yang belum kapan nih? Besok. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang kepada dua kota tersebut. Ya, butuh pengorbanan, butuh duit, butuh tenaga, waktu. Maka karena itu Allah yang maha tahu, Allah yang maha adil dan bijaksana. Lalu kamu memberikan satu lagi. Kalau tadi syarful makan, maka yang kedua adalah syarful zaman, kemuliaan waktu. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang barangkali belum sempat datang kedua kota tadi, Mekah dan Madinah. Allah berikan dalam satu tahun ada waktu 30 hari di bulan suci Ramadan. Adalah hari-hari, waktu-waktu, menit-menitnya sangat berharga. Bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mari kita jadikan Ramadan ini menjadi tempat kita untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemuliaan tempat kita mesti harus datangi, harus keluar uang, keluar pengorbanan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemuliaan waktu, tinggal ada kemauan apa tidak nih. Ya, Ramadan ini hanya 30 hari, bahkan bisa tuh kemungkinan 29 hari tahun ini nih. Ya, berbeda awalnya antara Muhammadiyah dengan pemerintah, tapi insya Allah akhirnya akan sama. Nah, 29 hari, waktu yang singkat. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, ya, kita maksimalkan waktu kita di Ramadan ini dengan meraih seluruh keutamaan. Seluruh waktu Ramadan, paginya, siangnya, sorenya, malamnya, jam-jamnya, menit-menit, bahkan detik-detiknya memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Oleh karena itu harus kita cerdas dalam mensikapinya. Nah, di dalam kesempatan yang baik ini saya ingin sampaikan satu hadis Nabi. Ini baru mukadimahnya. Saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi dan mudah-mudahan hadis ini akan memberikan semacam peringatan kepada kita. Hadis tentang 3 golongan manusia yang celaka. Jangan sampai kita termasuk orang yang celaka. Saya yakin yang hadir, baik bapak ibunya, ya, insya Allah ini wajah-wajah orang-orang yang beruntung, insya Allah. Insya Allah wajah-wajah yang akan terus bertahan sampai akhir Ramadan. Ini orang-orang yang gak berpikir pulang kampung ini saya lihat. Insya Allah dia akan dihabiskan Ramadannya dengan beribadah. Ya, insya Allah kita bukan orang yang celaka. Tapi dengar kata Nabi, ada 3 golongan manusia yang celaka. Yang pertama, raghiba anfu rajulin zakartu indahu falam yusalli alayya. Ini manusia yang pertama yang celaka. Orang yang disebutkan nama Nabi di depannya, tetapi kemudian dia tidak berselawat kepada Nabi. Ketika mendengarkan kata Muhammad, dia tidak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang celaka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan Nabi kita disebut namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, manusia yang tidak ada cacat, tidak ada kurang. Nabi itu diibaratkan gelas isikan air penuh, Pak, Bu. Ya, kalau diisi itu air gelas. Nabi itu ibarat gelas yang sudah terisi air penuh.
Kalau ada kemudian orang yang menuangkan air di gelas yang penuh dengan air, kira-kira airnya kemana? Tumpah. Jadi orang yang bersalawat kepada Nabi bukan keutamaan salawat buat Nabi, tetapi kembali kebaikan salawat itu kepada diri kita. Makanya kemudian Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha asran. Barang siapa yang bersalawat sekali kepadaku, maka Allah akan balas salawatnya 10 kali. Subhanallah, 1 dibalas 10. Kalau kita salawat 100, berapa dibalasnya? 1000. Kalau 1000 kita salawat, berapa dibalasnya? 1000 dan seterusnya. Masya Allah. Dan orang yang banyak salawat kepada Nabi, ini tanda cintanya kepada Nabi. Dan orang yang cinta Nabi, insya Allah akan dibangkitkan bersama Nabi. Ana ma'aman ahbabta, kata Allah. Kata Rasulullah, saya akan bersama orang yang mencintaiku. Kira-kira Nabi di akhirat di surga mana? Surga mana, Pak? Surga Firdaus. Mau? Banyakin salawat. Nah, ini yang pertama. Orang yang akan celaka kalau mendengarkan nama Nabi disebut tidak bersalawat. Oleh karena itu, setiap nama Nabi disebut Muhammad, kita mengucapkan salawat. Yang kedua, radima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salafa qabla an yaghfira lah. Ini celaka yang kedua nih. Manusia yang datang kepadanya Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, tetapi kemudian Ramadan itu berlalu tanpa sedikit pun dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Diberikan kesempatan hidup oleh Allah 30 hari di Ramadan, tetapi karena dia cuek, ya, tidak peduli dengan Ramadan, tidak menjalankan ibadahnya di Ramadan. Padahal Ramadan salah satu sebutannya adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Tetapi ada orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan secara otomatis kemudian orang hidup di Ramadan lalu kemudian diampuni, tidak. Ya. Nah, orang-orang yang hidup di Ramadan selama 30 hari, selama 29 hari, tetapi sama sekali tidak diampuni karena ketidakpeduliannya, maka inilah orang yang celaka yang kedua. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita berupaya untuk memaksimalkan Ramadan ini. Lakukan skala prioritas, Bapak Ibu. Lakukan skala prioritas amalan. Amalan-amalan yang tidak penting tinggalkan, bacaan-bacaan yang tidak penting tinggalkan. Apa yang harus kita prioritaskan? Pertama, saum itu sendiri. Jangan pernah meninggalkan saum di Ramadan kalau tidak ada unsur syar'i. Karena ada ancaman dari Nabi, siapa orang yang tidak berpuasa dengan sengaja sehari, lalu kemudian dia sadar ingin bertaubat, dia puasa selama 365 hari setahun, maka puasa 365 hari itu tidak bisa menutupi kekurangan 1 hari yang dia tinggalkan dengan sengaja. Yang kedua, prioritas kita adalah sholat 5 waktu dan sholat rawatibnya jangan ditinggal, Pak. Karena sholat sunnah yang kita lakukan di Ramadan itu nilainya sama dengan sholat wajib di luar Ramadan. Sholat wajib yang kita lakukan di Ramadan itu dilipat gandakan hingga 700 pahala. Oleh karena itu rawatibnya yang muakkad terutama itu jangan ditinggal, 12. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Itu mesti harus kita lakukan. Jangan pernah ditinggalkan itu. Lalu yang prioritas yang berikutnya adalah sholat tarawih. Ya, sesibuk apapun Pak, di pekerjaan, di jalan, kalau memang tidak sempat jamaah di Alfiyah, lakukan sholat tarawih itu sendiri di rumah. Jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena tarawih itu tidak ada di luar Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang bangun malam, dalam hal ini maksudnya adalah orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan iman, dengan panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni kesalahannya yang lalu.
Jangan tinggalkan itu. Yang berikutnya yang tidak kalah lebih prioritas adalah tilawatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu, bacaan-bacaan yang tidak data kalau bisa di Ramadan tinggalin. Tuh HP tuh jangan terlalu banyak lah pegang HP di Ramadan. Buka WA, jangan diturutin. Ya, itu bacaan-bacaan nggak data, nggak bermanfaat. Maka fokus kita dengan membaca Al-Quran. Dan ini dicontohkan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama 4 mazhab. Ketika Ramadan datang, mereka konsentrasi membaca Al-Quran. Yang dilakukan adalah membaca, dan membaca. Maka jangan heran kalau kemudian Imam Asy-Syafi'i setiap Ramadannya mampu menghatamkan 60 kali hatam. Kena fokus dengan Al-Qurannya. Satu malam hatam, siangnya hatam sekali. Jadi dia dalam sehari itu 2 kali hatam. Ya, ini Imam Asy-Syafi'i. Kita berapa kali? Sekali aja belum. Masya Allah. Oleh karena itu ingin saya mengajak semua nih, memberikan motivasi. Ayo kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Saya sering sampaikan di jamaah Alfiyah. Ya, alhamdulillah dari sejak 2019, ya, sejak corona itu datang, itu yang membuat saya kemudian berpikir lebih cerdas. Sebelum corona, saya maksimal 5-6 kali khatam setiap Ramadan. Tapi begitu corona, itu tahun berapa? 2019. Corona itu, ya, 2020. Yang namanya jadwal Ramadan saya penuh, Pak. Termasuk tahun ini penuh. Ya, Ustaz Dani kemarin lihat jadwal saya. Oh, yang kosong cuma hari pertama, makanya dia panggil saya hari pertama. Ya, telat ngomongin. Tapi alhamdulillah ketemu nih di hari pertama. Ya, jadwal saya full, Pak, dari hari pertama sampai terakhir. Bahkan subuhnya, dia mulai tahajudnya. Tahun kemarin saya pernah satu malam di 5 tempat, Pak, saya ceramah. Satu malam 5 tempat, alhamdulillah. Di 2020 ketika corona gagal, Pak, saya. Gagal panen. Tidak ada satupun musalla masjid yang melakukan tarawih, makanya gagal. Kita banyak di rumah, lalu ngapain di rumah 24 jam? Ya, disitulah kemudian saya terpanggil lebih untuk membaca Al-Quran. Saya harus banyak dengan Allah melalui tilawatul Quran. Dan alhamdulillah sejak itu sampai kemudian Ramadan kemarin, dan insya Allah Ramadan ini saya akan selalu khatam 10 kali. 10 juz setiap hari saya baca. Ini sengaja saya sampaikan kepada para jamaah, ayo kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Ya, maka luangkan waktu kita yang banyak dengan Al-Quran. Ini hal prioritas yang harus kita lakukan. Ya, nah yang tidak kalah penting, Pak, Bu, di Ramadan ini itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Itu juga menjadi tujuan kita. Harus kita rebut itu. Dari sejak kapan? Dari sekarang kita niatkan, ya Allah takdirkan saya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang Engkau berikan kesempatan untuk memperoleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Oleh karena itu sejak sekarang kita niatkan, ya, mari kita lakukan apa yang dicontohkan Nabi. Ya, tidak ada khalal awakhir Ramadan. Ketika Nabi itu masuk di 10 hari terakhir Ramadan, yang dilakukan pertama ahya'ul lail, menghidupkan malam dengan ibadah. Sedikit tidurnya. Yang kedua ikhlas, akhlak, membangunkan keluarga. Keluarganya diajak i'tikaf semuanya. Yang ketiga, siddul mi'zar. Nabi itu mengeraskan ikat pinggangnya. Itu menunjukkan bahwa Nabi begitu serius untuk menyelesaikan Ramadannya. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat mulia. Oleh karena itu mari kita contoh mereka. Nah, ini hal-hal yang prioritas yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Sampai jam berapa ini? Ini malam pertama, Pak, suaranya udah serak nih. Habis kemarin-kemarin juga banyak yang manggil-manggil untuk tarik Ramadan.
Makanya suaranya sudah habis ini. Mudah-mudahan mohon doanya supaya suara saya tetap bisa memimpin sholat dan seterusnya. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan, kata Nabi, ya, raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Celaka orang, seseorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya, dia dapatkan hidup kedua orang tuanya, tetapi orang tuanya ini tidak mampu memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang celaka, golongan yang ketiga. Orang yang punya orang tua tetapi kemudian tidak bisa dimanfaatkan untuk berbakti kepada mereka. Pak, Bu, suksesnya anak itu pada orang tua. Ya. Mau kita sukses, kuncinya harus patuh kepada orang tua, harus berbakti kepada orang tua. Suksesnya murid harus hormat dan berbakti kepada guru. Ya. Celaka manusia atau seseorang yang menemukan kedua orang tuanya tetapi kemudian tidak mampu menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah karena tidak bisa memanfaatkan berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, yuk kita berbuat baik kepada orang tua. Jangan sia-siakan mereka. Ya, rawat mereka, pelihara mereka, berikan perhatian kepada mereka, sekalipun barangkali jauh, ya, dari Bima jauh kan? Jauh. Lampung jauh. Ya minimal kemudian kita melalui hubungan telepon pada orang tua, minta maaf. Ini kalau bagi yang punya, ya kalau yang sudah wafat kayak saya, dua-duanya orang saya sudah wafat, ya. Tapi saya ingin cerita sedikit saja, boleh nggak? Tentang orang tua. Ibu saya almarhumah itu sakit stroke belasan tahun. Yang merawatnya ini tahadus bin ni'mah. Saya saudara 4 orang, laki-laki semua. Saya anak ketiga. Yang paling dekat dengan ibu adalah saya. Saya merawat seperti perempuan. Karena memang ibu saya stroke setengah badannya mati. Ya, sayalah yang memandikan, memakikan baju, menyisirkan rambut, memotongkan kuku, meluapkan, makankan mulut, dan seterusnya. Itu yang saya lakukan sebagai seorang anak untuk bakti kepada orang tua. Suatu hari ketika saya mampu, ibuku sambil kemudian saya suapkan nasi ke mulutnya, dia kemudian berkata, "Nak, saya tidak ikhlas mati kalau kamu belum menikah." Kenapa? Karena adik saya sudah menikah. Adik saya duluan menikah, lompatin saya. Makanya ibu saya bilang, saya gak ikhlas nak mati kalau kamu belum menikah. Saya ingin melihat kamu menikah dulu baru ikhlas mati. Yang kedua, kata ibu saya ridho kamu akan bahagia dunia akhirat. Itu ucapan yang saya dengar sendiri, yang keluar dari mulut ibuku. Sambil dia meneteskan air mata, dia mengatakan, "Wahai Sahdan, ibuku ridho kamu akan bahagia dunia akhirat." Ridho Allah fi ridho walidain, wa syahtallah fi saktil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Lalu kemudian singkat cerita, di tahun 2002 saya menikah 17 Juli 2002. Ibu saya wafat bulan Agustusnya. Sebulan setelah saya menikah, ibu saya meninggal. Karena itu permohonannya, saya tidak ikhlas mati kalau kamu belum. Itu artinya ketika kamu menikah, saya ikhlas untuk mati. Saya waktu itu ingat di Klender, Jakarta Timur, saya mengisi taklim, mengajarkan tafsir. Lalu kemudian saya ditelepon oleh paman saya dari Lombok, dan kamu harus pulang. Kenapa? Karena ibumu sudah pingsan sejak hari Senin. Itu saya ngajar Kamis malam, Jumat. 4 hari ibumu sudah tidak sadarkan diri. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamu besok harus pulang.
Ada jamaah saya, salah seorang itu pilot Garuda. Lalu kemudian dia bertanya, Ustaz, saya lihat wajahmu sedih, ada apa? Ya tadi saya terima telepon, saya mesti harus pulang. Ya, dia paham itu jamaah saya. Kalau begitu besok pagi habis subuh berangkat bareng saya ke bandara. Kali-kali itu saya kemudian alhamdulillah merasakan pesawat terbang. Dan pesawat terbang yang pertama kali saya naikin adalah Garuda. Pulang saya pagi habis subuh, transit di Bali, lalu kemudian di Bali tukar lagi pesawat Merpati, lalu sampai di Lombok. Kira-kira 1 jam orang setelah bubar sholat Jumat, saya sampai di kampung. Kata orang kampung lah, semalam kamu ditelepon, sekarang sudah ada di sini. Karena jarangnya orang kampung naik pesawat kan. Saya diantar dengan taksi ke kampung saya. Begitu saya turun dari taksi, dikerumunin ibu saya datang. Di situ telah kemudian saya menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah kepada ibu saya. Saya talqin ibu saya. Saya ajak kemudian kalimat-kalimat thayyibah. Kira-kira setengah jam setelah saya datang, lalu ibu saya membuka matanya. Lebar-lebar dia memandang saya. Disitulah kemudian saya sempat bilang, Bu, ini Sahdan pulang dari Bekasi. Mohon maaf, Bu. Maafkan Sahdan, Bu. Pada saat itu ibu saya kemudian menangis, lalu kemudian menganggukkan kepalanya memaafkan saya, dan itulah kemudian dia menutup matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya meninggal. Dan seorang sekampung itu mengatakan, dan kamu yang ditunggu oleh ibumu. Pingsan selama 4 hari, 5 hari dengan sekarang, kamu yang ditunggu oleh ibumu. Siapapun yang datang tidak dihiraukan, tapi ketika kamu datang membisikkan suaramu, dia buka matanya seakan-akan dia akan hidup, tetapi ternyata itu perpisahan terakhir. Ini pengalaman pribadi yang saya berbagi kepada hadirin semuanya. Dan sejak itulah, wallahi, sejak itulah sampai dengan detik ini saya tidak pernah merasakan susah dalam hidup. Semua urusan hidup saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya yakin dengan hadis Nabi, ridallah fi ridal walidain. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita manfaatkan kehadiran orang tua. Kalau memang sudah wafat orang tua, cara berbakti kita kepada orang tua, kirimkan doanya, kirimkan bacaan Al-Qur'annya, kirimkan pahala sholatnya, dan seterusnya. Insya Allah itu bagian dari cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Barangkali ini ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Ya, intinya mari kita selesaikan Ramadan ini. Ini baru malam pertama. Mari kita antarkan ya diri kita sampai akhir Ramadan, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi sebuah kenyataan. Dan apabila benih takwa ada dalam diri kita, maka seluruh urusan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf kalau banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.